Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk bertemu di acara yang hikmat ini. Sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya kita lahir di dunia ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua wajib mendidik dan memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Karena manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada semua umat manusia dan umat muslim untuk menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, belajarlah karena seseorang dilahirkan tidak dalam keadaan pandai dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Ilmu merupakan pijakan dalam beramal, sebagai landasan berbuat dan mengarahkan perbuatan ke arah kebaikan. Dengan ilmu, kita mengetahui segalanya. Seorang bijak pernah berkata, ilmu tanpa amal adalah cacat, dan amal tanpa ilmu itu adalah buta. Atau ada istilah bangsa Arab yang mungkin kita semua tidak asing lagi dalam mendengarkannya, yaitu al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin, yang artinya ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Singkatnya, ilmu itu harus aplikatif. Pengetahuan yang kita peroleh harus aplikatif. Ilmu harus amaliyah. Sebaliknya, beribu-ribu amal yang telah kita lakukan tidak akan berbuah apa-apa melainkan hanya kelelahan. Apa maksudnya? Amal yang artinya perbuatan tidak hanya mengerahkan segenap jiwa raga, otot dan pikiran, namun akal pun berperan. Andai kata kita sholat fardu tanpa wudhu, ya mungkin kita tidak tahu karena kita tidak mengetahui ilmunya. Lantas kita sholat berokat-rokaat sampai badan kita pegal-pegal, apakah akan berbuah pahala? Tentu tidak. Manusia pembelajar selalu melakukan pekerjaannya didasarkan pada ilmu yang ia peroleh. Amal merupakan konsekuensi dari ilmu. Untuk itu, setiap ilmu harus aplikatif. Dan setiap amal harus ilmiah. Ilmu harus profesional dan profesionalisme harus ilmiah. Maka tujuan dalam mempelajari ilmu adalah untuk beramal dengannya dan bersungguh-sungguh dalam menerapkannya. Dan ini terdapat pada orang-orang yang berakal, yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Jika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka kita tidak akan kehilangan semua ilmu yang telah kita miliki, tetapi malah makin menambah penguasaan ilmu tentang tersebut. Lain halnya apabila kita memberi harta kepada orang lain, maka kita akan kehilangan harta tersebut dan tidak akan mendapatkannya lagi. Sesungguhnya orang yang bodoh kelak di hari kiamat akan ditanya oleh malaikat, kenapa ia tidak mencari ilmu dan belajar mengenai ilmu, tetapi kalau orang pintar akan ditanya, apa yang telah diamalkan dengan ilmunya. Jika ia meninggalkan amal, maka ilmunya akan berbalik kepada dirinya menjadi hujah. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, seseorang akan digiring oleh malaikat ke neraka dan dilemparkan ke sana sampai isi perutnya terburai keluar. Kemudian penghuni neraka bertanya kepadanya, bukankah kamu dahulu menyerukan kebajikan dan melarang kemungkaran? Ia menjawab, saya dulu menganjurkan kebaikan tetapi saya tidak mengerjakannya, dan saya melarang kemungkaran tetapi saya mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Teman-teman sekalian, yang perlu kita ingat adalah ilmu yang kita miliki hendaknya tidak membuat diri kita menjadi tinggi hati dan merasa hebat dari orang lain. Niat menuntut ilmu hendaknya didasari oleh niat dalam hati dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.